Halo, MotoGP Mania, welcome again to my YouTube channel. Masih bersama saya Brian. Dan kali ini kita sudah sampai di episode ke-42 di MotoGP 24 karir. Sekarang kita sudah berada di balapan sirkuit Phillip Island, Australia. Tinggal tersisa 4 balapan lagi untuk menentukan gelar juara dunia. Masih poin sangat sengit. Di sini perebutan antara kita, Pecco Bagnaia dan juga Jorge Martin. Di sini kita akan melihat untuk pesan dari Maverick Vinales. Oke, di sini kita akan balas simple saja. Begitu juga dengan Marc Marquez, salah satu GOAT di MotoGP dengan 8 kali juara dunia. Dan langsung saja kita menuju ke sesi kualifikasi pertama. Dan kita sudah sampai di sesi kualifikasi pertama. Di sini kita akan langsung untuk men-setting motor kita. Di sini untuk bagian braking depan kita akan memakai 340 mm extreme cooling karena ini track yang hampir sepenuhnya tikungan dan membutuhkan motor dengan akselerasi dan suspensi yang baik, yang enak untuk menikung dan juga bisa mengambil dekat dengan sisi dalam track karena ini salah satu sirkuit yang cukup sempit. Jadi kita akan setting suspensi depan kita. Untuk front preloadnya kita akan memakai di angka 7 agar motor lebih responsif saat menikung dan memasuki corner. Dan untuk oil quantity di sini kita akan memakai di angka 2 agar rebound dari suspensi depan itu lebih enak. Kalau misalnya kita terlalu penuh itu berarti suspensinya sangat kaku. Dan untuk di bagian kekakuan suspensi depan, di bagian springnya di sini kita akan memakai di angka 5 saja. Untuk kompresi dari suspensi depan di sini kita akan memakai di angka 2 untuk membuat motor itu menikungnya lebih smooth, lebih enak. Dan juga kalau misalnya kita mengambil dari sisi apexnya, motor tuh terasa tidak terlalu berasa bumpingnya. Dan juga untuk di extensionnya di sini kita akan memakai di full angka 7 untuk mencegah stoppie dan wheelie, apalagi berada di tikungan downhill nanti yang memasuki tikungan tapi itu menurun. Nah, itu untuk mencegah motor ini akan mengalami stoppie atau terangkatnya ban belakang. Dan untuk di front preload di suspensi belakang di sini kita akan memakai di angka 5 saja cukup. Untuk swing arm konektornya di sini kita akan memakai di angka 2 agar suspensi depannya lebih soft karena di sini tipikal dengan suspensi yang soft. Jadi kita akan memakai di angka 2. Dan untuk spring dari suspensi belakang kita pakai di angka 4 agar motor lebih enak di saat menikung. Dan untuk kompresi di suspensi belakang di sini kita akan memakai di angka 5 untuk membuat motor lebih stabil. Dan untuk extensionnya sudah pasti di angka 7. Dan untuk settingan dari ECU di sini kita akan coba di angka 4 saja karena di angka 3 terlalu sliding untuk motor KTM ini. Dan di sini motor dengan kita akan mencari akselerasi yang baik saat keluar tikungan, jadi akan beresiko kalau terlalu sliding. Kalau kalian memakai Ducati mungkin 3 atau 2 pun masih enak. Dan untuk engine brake-nya kita akan tetap pakai di angka 3. Untuk anti wheelie-nya sudah pasti di angka 5. Dan untuk bagian geometri motornya di sini kita akan memakai di angka 2. Untuk trailnya kita akan memakai tetap di angka 3.
Begitu juga dengan steering plate position, di sini kita akan memakai di angka 3, mungkin di angka 2. Dan untuk rear swing arm length-nya, kepanjangan swing arm belakang, di sini kita akan memakai di angka 3. Kenapa? Agar suspensi belakang dan lebih soft. Dan inilah settingan kita di Phillip Island kali ini. Kita akan save dulu dan langsung saja kita menuju ke sesi kualifikasi pertama. Dan ini dia lap pertama kita di sesi kualifikasi pertama di sirkuit Phillip Island. Meskipun agak terasa sulit ya dengan motor KTM, tipikal motor KTM di sirkuit seperti Phillip Island, tapi kita akan mencoba untuk bisa menembus sesi Q2-nya. Masuk ke tikungan 2, agak sedikit melebar. Sayang sekali di sektor pertama kita masih mendapatkan waktu yang kurang baik. Kita akan memperbaiki di sektor kedua. Sedikit melebar kita, sayang sekali. Sepertinya kita akan gagal tembus ke sesi Q2, tapi kita akan coba saja karena motor ini agak sangat sulit di sirkuit Phillip Island. Dan juga kita di dua sektor pertama kita tidak mendapatkan waktu yang cukup baik. Dan ini dia tikungan yang paling tricky di sirkuit ini, karena ini tikungannya saat menurun, jadi kita tidak bisa untuk menekan rem dengan terlalu dalam. Memasuki tikungan terakhir, tikungan 12. Dan di sini kita tidak perlu memakai RHD ya, karena ini akan segera memasuki tikungan. Jadi kalau kita memakai RHD itu nanti motornya agak sangat sulit. Oke, kita ternyata lebih cepat di sektor pertama dibandingkan lap sebelumnya. Dan kita masih bertahan di posisi paling belakang. Dan kita masih tidak mendapatkan waktu yang baik di lap kali ini. Oke, braking cukup mulus dari Valentino Rossi kali ini. Di sini kita memakai TCS 5 karena di TCS 4 tadi itu berasa masih terlalu sliding untuk ban belakang. Waktu kita masih hanya lebih cepat 0,9, hampir lebih cepat 1 detik dibandingkan lap sebelumnya. Kalau melihat catatan waktu kita kali ini, sepertinya kita akan gagal untuk menembus sesi Q2. Bahkan kita bisa saja untuk memulai start dari posisi paling belakang. Dan kita akan start dari posisi paling belakang. Sayang sekali, akan sangat sulit balapan kali ini. Dan langsung saja kita menuju ke sprint race. Dan ini dia sprint race di sirkuit Phillip Island akan segera dimulai. Kita akan start dari posisi paling belakang. Ini adalah starter buruk kita di musim ini. Entah kenapa motor ini sangat tidak enak di sirkuit ini. Dan langsung saja kita menuju ke sprint race. The first lot of the grid, the lights are about to turn off. Everything's ready for the race. Oke, ini dia sprint race di sirkuit Phillip Island akan segera dimulai. Kita akan start dari posisi buncit paling belakang dan race is on. Start yang cukup baik dari Valentino Rossi kali ini berhasil merengek ke posisi 20 besar. Masuk ke tikungan pertama, hati-hati. Sangat agresif tadi dari Valentino Rossi, overtaking cukup baik.
terjadi sedikit kontak tadi dengan Alex Marquez, dan sekarang kita sudah berada di posisi ke-9, sorry. Berhasil kita overtake Marco Bezzecchi untuk posisi ke-8, sudah berada di belakang Brad Binder. Sudah semakin dekat kita dengan posisi 5 besar. Ini kita akan sedikit mengambil resiko karena kita bersaing untuk gelar juara dunia. Jadi kita harus mati-matian untuk nge-push sampai posisi 3 besar, karena poin di sprint race pun sangat penting untuk kita di posisi championship. Hampir saja kita crash, kita mengalami low side tadi. Ini dia tikungan paling tricky dan kita menabrak Marc Marquez, sayang sekali. Langsung diinvestigasi oleh steward. Insiden kita dengan Marc Marquez tadi, terlalu agresif kita masuk. Dan sepertinya kita akan terkena long lap penalty atas insiden dengan Marc Marquez tadi. Dan benar saja, kita mendapatkan long lap penalty. Sayang sekali. Terlalu dalam kita mengambil racing line. Padahal kita sudah bisa bangkit hingga masuk 5 besar, tapi sayang kita harus kena long lap penalti atas insiden dengan Marc Marquez tadi. Sini kita akan mengambil long lap penalti dan kita turun ke posisi 14. Kita akan coba untuk merebut posisi 5 besar lagi. Sayang sekali kesalahan yang kita buat di race kali ini. Karena memang tikungan itu adalah tikungan yang paling sulit di sirkuit ini. Kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Hampir saja kita masuk terlalu dalam dari racing line Franco Morbidelli. Dan kita berbeda 17 poin. Turun posisi kita kali ini. Hampir saja terlalu dekat kita dengan Franco Morbidelli. Kita harus terpaksa melebar. Kita akan coba untuk overtake dari sisi luar. Masih belum bisa kita masuk. Kita mengambil dari sisi dalam Franco Morbidelli. Ini dia side by side dengan Franco Morbidelli. Berhasil kita overtake. Kita akan naik ke posisi 13. Masih side by side dengan Franco Morbidelli yang bertarung untuk posisi 13. Kita masih berada di posisi 13 di belakang Fabio Quartararo. Setidaknya kita harus finish di 10 besar. Namun kita sangat kesulitan di balapan Phillip Island kali ini, apalagi kita mendapatkan long lap penalty tadi. Kesalahan yang kita buat mengakibatkan Marc Marquez crash. Ini dia, kita sudah memasuki last lap. Dan lap time kita lebih baik dibandingkan sesi kualifikasi tadi. Kita berhasil menembus 1 menit 29 detik. Berhasil kita overtake Alex Marquez dengan sedikit agresif tadi. Kita sekarang akan mengejar posisi 10 besar. Terlalu late braking kita menabrak Marco Bezzecchi ternyata. Pikir Gigi Antonio. Kita akan mendapatkan peringatan kedua kita setelah long lap penalty tadi.
terlalu berusaha kita untuk nge-push untuk posisi 10 besar. Tapi emang itu adalah resiko yang harus kita ambil. Karena poin di sini sangat penting, tinggal tersisa 4 race lagi. Kita tidak bisa membuang terlalu banyak poin di posisi championship. Dan masih belum bisa kita masuk posisi 10 besar. Defense yang sangat baik dari Miguel Oliveira yang musim depan akan pindah ke Prima Yamaha. Kita akan coba overtake di track lurus. Apakah bisa kita overtake untuk posisi 10 besar? Dan masih belum bisa. Kita hanya finish di peringkat 11 kali ini. Sangat tipis tadi dengan Miguel Oliveira. Dan langsung saja kita menuju ke main race. Dan ini dia main race di sirkuit Phillip Island akan segera dimulai. Sepertinya untuk pertama kalinya di pertengahan race akan hujan kalau dilihat dari indikator cuaca. Ini adalah balapan pertama kita kalau memang flag to flag, atau bisa saja race dihentikan di pertengahan kalau hujannya berada di lap keempat atau 5, otomatis race akan dihentikan. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki posisi sebaik mungkin di lap pertama. Dan tentu saja kita akan memakai ban double soft kali ini. Oh ya, dan untuk tadinya sesi kualifikasi itu saya lupa untuk menyeting transmisi. Jadi untuk transmisi di race kali ini seperti ini, karena mencari motor dengan akselerasi yang baik dan berasa kurang kencang tadi di trek lurus, jadi kita akan turunkan ke angka 4 sorry. Dan langsung saja kita menuju ke main race. Vinales darts from pole position. Behind him, all the riders are ready to give him a battle. Another race is about to begin. Dan ini dia main race di sirkuit Phillip Island akan segera dimulai. Engine on dan race is on. Di sini kita akan mencari start sebaik mungkin di lap pertama untuk mencegah balapan dihentikan jika hujan turun di 2 lap terakhir atau di lap keempat. Start yang cukup baik dari Valentino Liana kali ini, kita berhasil naik ke posisi 9. Sedikit melebar kita karena terjadi kontak dengan Marco Bezzecchi tadi. Berhasil kita mengovertake Marco Bezzecchi, kita sekarang naik ke posisi 8. Kita akan mengovertake Brad Binder dengan sangat agresif untuk posisi ke-7. Dan Brad Binder masuk dengan sangat agresif dari sisi dalam hingga mengovertake balik kita untuk posisi ke-7. Kita akan coba overtake Brad Binder dan berhasil kita overtake. Kita sekarang balik ke posisi 7. Dan ini adalah peringatan pertama kita. Padahal tadi yang menabrak adalah Brad Binder, tapi kita yang mendapatkan peringatan. Kita akan coba mengambil dari sisi dalam Pedro Acosta dengan sangat agresif, dan ini dia memasuki tikungan yang paling tricky di sirkuit Phillip Island. Kita akan coba memperbaiki kesalahan yang kita buat di sprint race tadi di tikungan ke-10 tadi. Kita sekarang sudah berada kembali di belakang Marc Marquez. Kita akan coba untuk masuk ke posisi 5 besar. Sini kita akan coba slipstream dari Marc Marquez untuk mendapatkan lap time yang lebih baik. Berhasil kita overtake Marc Marquez dari sisi luar untuk posisi ke-5. Dan Pecco Bagnaia berhasil berada di posisi ke-3. Jorge Martin dan Pecco Bagnaia berhasil berada di zona podium. Kalau bisa kita juga akan coba masuk ke zona podium untuk sama-sama mengamankan poin di klasmen. Masih belum bisa kita mau overtake Enea Bastian ini. Nice defense by Enea Bastian ini. Karena coba ambil dari sisi dalam, masih belum bisa. Sudah semakin dekat kita dengan Enea Bastian ini. Hampir saja kita mendapat Enea Bastian ini, terlalu dekat jarak kita.
Sudah semakin dekat. Ini dia, kita akan coba overtake Enea Bastian ini. Dan berhasil kita overtake untuk posisi keempat. Kita akan coba untuk masuk ke posisi 3 besar. Dan kita berhasil mendapatkan fastest lap di lap kedua tadi. Harusnya dari sesi kualifikasi kita bisa memperbaiki posisi, bahkan lolos ke Q2, tapi kita lupa untuk mengatur transmisi dari motor ini. Sudah semakin dekat kita dengan posisi 3 besar. Apakah kita mampu untuk overtake Pecco Bagnaia di posisi ketiga? Masih belum bisa. Nice defense by Pecco Bagnaia. Kita akan early braking di sini. Masih belum bisa kita untuk mendekati Pecco Bagnaia. Defense yang sangat baik dari Pecco Bagnaia. Memasuki tikungan ke-10, hati-hati. Terlalu dalam kita mengambil racing line dan bahkan overtake yang sangat agresif dengan Pecco Bagnaia. Terjadi kontak tadi, tapi tidak ada insiden dari steward. Kita berhasil merebut posisi 3 dari Pecco Bagnaia dengan sangat agresif. Kita akan coba menyusul Maverick Vinales untuk posisi kedua. Sudah semakin dekat jarak kita dengan Maverick Vinales, dan berhasil mendapatkan fastest lap lagi di lap ketiga. Memasuki tikungan pertama, semakin dekat kita dengan Jorge Martin. Ini dia, bukan hanya sekedar persaingan untuk posisi pertama, tapi juga untuk gelar juara dunia. Sudah sangat dekat. Kita akan overtake dari sisi dalam. Berhasil kita overtake Jorge Martin dari sisi dalam. Sangat baik. Kita sekarang sudah memimpin race di Phillip Island. Kita akan harus memutarkan posisi dan di overtake oleh Jorge Martin dengan sangat agresif tadi. Sayang sekali kita harus melebar. Terjadi kontak dengan Jorge Martin. Sangat agresif overtake dari Jorge Martin. Tentu saja dia juga ingin meraih gelar juara MotoGP kali ini. Jadi dia pasti akan juga berjuang mati-matian kali ini. Sudah semakin dekat kita dengan Jorge Martin. Kita akan coba untuk overtake di tikungan ke-10. Masih belum bisa. Jorge Martin sedikit melebar. Kita akan masuk lebih dulu. Terjadi kontak tadi. Persaingan yang sangat sengit dengan Jorge Martin. Masih side by side dengan Jorge Martin. Berhasil kita overtake di tikungan ke-11. Memasuki tikungan ke-12. Tikungan terakhir di lap keempat kali ini. Dan sampai sekarang cuaca juga masih belum turun, dan kita berhasil untuk berada di posisi pertama. Sangat baik braking dari Valentino Rossi. Dan kalau race dihentikan sekarang atau mungkin di lap ke-6 nanti kalau hujan, otomatis kalau kita berada di posisi pertama, kita akan memenangkan balapan di Phillip Island kali ini. Kita akan mencoba untuk memblocking racing line dalam dari Jorge Martin agar dia tidak bisa mengovertake kita. Braking cukup baik dari Valentino Rossi kali ini. Masih bisa kita pertahankan posisi pertama. Bahkan gap dengan Jorge Martin berbeda 0,3 detik. Cukup impresif lap dari Valentino Rossi kali ini. Akan segera kita memasuki tikungan 10. Jangan sampai kita melakukan kesalahan konyol. Gelar juara dunia semakin dekat. Dan tentu saja kita berharap Jorge Martin bisa crash tentunya di race kali ini, untuk memperpendek gap dengan kita yang berada di posisi ketiga di klasmen. Masih di bawah Pecco Bagnaia dan juga Jorge Martin. Masih sangat ketat persaingan dan Pecco Bagnaia turun ke posisi keempat. Ini dia, tersisa 2 lap lagi. Kita sudah memasuki lap ke-6 di race kali ini. Sedikit melebar.
Aduh, sayang sekali kita melebar, terlalu late braking kita. Hingga di overtake oleh Jorge Martin. Kita akan coba mempertahankan posisi sebaik mungkin side by side dengan Jorge Martin. Overtake yang sangat agresif dari Valentino Rossi untuk mempertahankan posisi pertama. Jorge Martin mencoba untuk overtake, masih bisa kita defense dengan baik. Kita harus mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu kita lakukan. Dan terjadi kontak dengan Jorge Martin. Overtake yang sangat agresif dari Jorge Martin. Berhasil kita mempertahankan posisi pertama kali ini. Kita akan mengambil dari sisi dalam. Kita akan coba blocking racing line dari Jorge Martin untuk mendefense di posisi pertama. Sangat sengit untuk race kali ini karena perebutan gelar juara dunia semakin dekat. Tinggal tersisa 4 race lagi atau 8 race dengan sprint race. Dan sampai sekarang hujan masih belum turun. Tidak sesuai seperti di indikator. Dan kita tinggal berbeda 12 poin saja dari Jorge Martin di klasmen. Berhasil kita overtake Pecco Bagnaia untuk posisi kedua. Sayang sekali Pecco Bagnaia harus mengalami inkonsistensi di sisa akhir musim. Padahal dia masih bisa bersaing untuk gelar juara dunia, tapi masih berpeluang karena poin masih sangat dekat antara 3 pembalap ini. Dan kita sedikit memperbaiki lap time kita dari lap sebelumnya. Hanya sedikit tapi tidak masalah. Hanya berbeda 0,3 detik saja gap kita dengan Jorge Martin di peringkat kedua. Dan kalau kita memenangkan balapan di Phillip Island ini akan menjadi balapan keempat kita secara berturut-turut. Walaupun di race kali ini kita harus start dari posisi belakang, tapi kita kembali menjadi Marc Marquez. Bisa menangkan race dengan finish dari posisi paling belakang. Yang paling sering kita lakukan di kelas Moto2 musim kemarin. Ini ya tersisa 2 tikungan lagi. Bisakah kita untuk mempertahankan posisi dari Jorge Martin? Hampir saja kita di overtake oleh Jorge Martin. Dan di sini kita akan menggunakan RHD karena ini sudah memasuki last lap. Dan kita berhasil memenangkan balapan di sirkuit Phillip Island. Quadrik kemenangan dari kita di race kali ini. Sangat impresif. Kita berhasil juga mendapatkan fastest lap, hampir menyentuh 1 menit 28 detik. Seandainya saya kita men-setting transmisi di saat kualifikasi tadi, mungkin kita bisa memenangkan race dan sprint race. Sayang sekali. Dan untuk di posisi klasmen kita berhasil menggeser Pecco Bagnaia dengan hanya selisih 1 poin saja dan berselisih 12 poin dari Jorge Martin. Nah, ini kalau salah satu pembalap saja crash di race berikutnya, maka gelar juara dunia akan terlepas dari genggaman karena poin sangat tipis dari 3 pembalap ini. 3 negara yang berbeda dan 3 tim yang berbeda walaupun dari 2 pabrikan yang sama. Dan untuk di posisi tim championship kita masih berada di peringkat 2 di bawah Ducati Lenovo. Ya sudah pasti akan sangat sulit. Dan Honda masih lagi-lagi 0 poin. Dan seperti yang saya bilang, kalau kita berhasil menjuarai MotoGP di musim ini, kita akan pindah ke tim Honda apabila Honda menawarkan kontrak kepada kita di akhir musim. Dan untuk di konstruktor sudah pasti Ducati yang di atas dan Honda masih 0 poin. KTM konsisten di peringkat 4 dan kita juga konsisten di peringkat 2. Race yang sangat menarik kali ini. Pertarungan yang sangat sengit dengan Jorge Martin, overtake yang sangat agresif. Terjadi kontak dengan Jorge Martin tapi kita berhasil memenangkan race. Dan kita akan bertemu di sirkuit Chang, Thailand di race berikutnya. Thank you for watching guys. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini kalau kalian menyukai video ini. Saya Brian dan ciao. Race today. In addition to the victory, this young man scored points which are very important for the world ranking.
The team members of the top 3 riders are gathering under the podium. After today's great show, they can finally let off steam and celebrate.